잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zuriah dari kelas 2M Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Inovatif. Nah, sekarang tuh video yang terakhir karena materinya juga materi yang terakhir. Jadi, judul materi kali ini yaitu Performance Implementation in HR Management. Jangan lupa ditonton ya video penjelasannya seperti biasanya. Ini video terakhir, jadi jangan lupa ditonton. Nah, jadi ini adalah materi yang pertama dari materi kali ini, yaitu tingkat kinerja. Jadi, tingkat kinerja tuh ada 3. Nah, yang pertama tuh ada kinerja organisasi, yang dimana pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan juga manajemen organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada kinerja proses, adalah kinerja pada suatu proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Jadi ini yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada kinerja individu atau pekerjaan. Nah, menurut Ramler dan Bress 1995, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik setiap individu. Nah, ini adalah materi yang kedua, yaitu garis besar kategori arti kinerja. Nah, menurut Bernardin 2001 pada halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilakunya. Lalu, menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitasnya. Produksi itu merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam setiap produksi itu. Selanjutnya, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Itu merupakan seperangkat dari perilaku yang relevan dengan tujuan sebuah organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja tersebut. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku seseorang pekerjanya sendiri. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup dari sebuah tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Jadi, kinerja bukan hanya dari konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi dari tindakan itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya ini adalah materi yang ketiga dari materi kali ini, yaitu pekerjaan dan kinerja organisasi. Terdapat fungsi dari pekerjaan atau kegiatan yang terkait dengan kinerja organisasi atau sebuah perusahaan, yaitu ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, serta keuangan. Nah, jadi tuh ini materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu faktor peningkatan kinerja. Di sini, faktor peningkatan kinerja itu sendiri terdapat 2 faktor. Yang pertama ada faktor pendorong, dan yang kedua yaitu faktor penghambatnya. Ini adalah faktor pendorong, yaitu ada 2. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, yaitu audit modal intelektual memerlukan sebuah tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi
perusahaannya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Jadi semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe selama ini. Jangan lupa like dan komen di video terakhir juga. Bye bye, see you kapan-kapan lagi. Bye bye.